wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Dik. Baik Pak, jadi di sini saya ini ada tugas Pak ya, tugas dari guru penggerak. Di sini tugasnya itu Calon adalah guru penggerak. ya calon guru penggerak Pak, calon guru penggerak. Jadi di sini kami diminta mewawancarai beberapa kepala sekolah, diantaranya adalah kepala sekolah tempat kami bekerja Pak ya. Di sini saya ingin tahu bagaimana Bapak selama ini mengambil keputusan Pak ya, kalau seandainya Bapak bertemu dengan suatu kasus dilema etika seperti itu Pak ya. Selama ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu sendiri atau bujukan moral Pak? Yang pertama itu masalah dilema etika moral. Ya, lalu ya kasusnya masalah apa dulu? Contoh misalnya masalah siswa melakukan perbuatan mungkin yang tidak terpuji boleh katakan. Artinya di situ semua terlibat ya, bukan hanya kepala sekolah saja. Yang pertama itu adalah guru BK mungkin BP atau guru mata pelajaran mungkin wali kelas terlibat di situ. Kalau bisa misalnya orang tua, kalau memang ada permasalahan siswa itu tidak lakukan ya secara langsung, tidak perlu kita tunda-tunda lagi. Kalau permasalahan tidak terlalu berat, kalau memang sudah berupa masalah kasus mungkin ya mungkin masalah etika memang yang sudah berupa moral, mungkin kita tidak lanjut, perlu kita berikan surat mungkin penegasan kepada siswa itu, kemudian perlu diketahui mungkin kedua orang tua, kemudian diketahui oleh guru BK, kemudian terakhir kali oleh kepala sekolah. Artinya kita buat surat semacam pernyataan untuk ya etik jerah anak itu supaya tidak akan melakukan ya kegiatan yang ya mendapatkan perbuatan yang tidak baik ya. Mudah-mudahan jika kita melakukan perjanjian itu siswa itu tidak akan terulang lagi. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua ya masalah bujukan moral ya. Bujukan moral ini kadang-kadang kita ya ada juga siswa yang memang membuat yang tidak baik, mungkin ya satu kasus mungkin mengerjakan suatu ya guru memberikan suatu pekerjaan karena siswa itu mungkin malas, tidak aktif belajar ya dimanfaatkan, mungkin bisa jadi teman-temannya dimanfaatkan untuk ya nanti kalau kita ada semacam ya evaluasi atau hasil atau berkatakan kalau sekarang sumatif ya ulangan, nanti bantulah saya dengan temannya tadi. Nah kebenaran juga teman ini karena terlalu baik dengan ya sama-sama teman tadi, apapun soal mungkin yang sifatnya ya jawabannya sama, ketika dijawab di kertas kadang-kadang jawaban anak itu tidak ada berubah ya, tidak ada perubahan, tidak apa maksudnya itu persis sama. Artinya anak ini kan tidak belajar, artinya mencontek, yang mencontek mungkin ya punya temannya tadi. Artinya ini perlu begitu sebagai guru atau kepala sekolah perlu memanggil mungkin tindakan kepada si pelaku atau si ini, anak ini panggil kita ada perbuatan seperti itu. Mudah-mudahan anak ini juga kita berikan pengertian. Tapi ada juga mungkin ya anak-anak ini kan ada yang hobi ya macam-macam, tidak mungkin dia pelajaran ada dua, ada eksak ada non eksak. Kalau dia eksak itu artinya mungkin hobi pelajaran IPA matematik. Ada juga yang tidak hobi, artinya yang non eksak, mungkin dia hobi di seni. Artinya kalau dia hobi di seni ya hobinya seni, nyanyi, melukis mungkin kan itu. Tapi harus artinya kita seorang guru atau kepala sekolah jika ada perbuatan seperti itu kita harus bijak dengan anak ini, apalagi guru tidak boleh dendam ya. Arahkan namanya anak siswa
selalu berbuat salah kita berikan supaya tidak berbuat salah lagi. Itu namanya itu kita mengarahkan anak itu, artinya itulah namanya pendidikan. Tapi pendidikan itu dari yang tidak bisa menjadi bisa, itulah artinya kita memberikan pendidikan pada anak. Kalau mengajar mudah itu Bu Vera, kalau mengajar mudah, tapi kalau memberikan pendidikan yang dari tidak bisa menjadi bisa, ini itu yang sulit. Mungkin itu. Iya Pak. Vera. Kemudian Pak, selama ini Pak ya, apakah ada tantangan Pak di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ya, tantangan itu jelas ada ya. Makanya kalau kita seorang leader, seorang pemimpin, seorang kepala sekolah, kita jangan memutuskan sendiri. Artinya kita harus, ya kita ada wakil, ada wakil siswa anak, wakil kurikulum, ada pembina OSIS di sini. Artinya kita sebagai kepala sekolah memanage, ya, mengajak mitra kerja kita itu untuk, ya, kalau ada permasalahan untuk menentukan kebijakan, jangan kita di kepala sekolah saja, artinya kita sama-sama untuk kebijakan itu supaya kita di sekolah, ya sekolah kita ini supaya kita tidak salah langkah. Kalau kita menentukan kebijakan itu sendiri oleh kepala sekolah itu kadang-kadang itu, artinya kalau memang ada di sekolah itu ada komite, ada kepala sekolah, wakil siswa, ada diajak itu untuk kita harus bermusyawarah di situ, harus bersama sesuai dengan mungkin visi dan misi sekolah itu. Harapan supaya sekolah itu baik, ya, baik di sekolah mungkin di masyarakat sekolah kita itu untuk kebaikan, mungkin supaya melihat di masyarakat sekolah kita tidak ada masalah. Mudah-mudahan ya ke depan seperti itu harapan kita sebagai pemimpin. Begitu mungkin. Iya. Dari semua hal yang disampaikan Pak ya, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Ya, kalau kita menentukan keputusan tadi sudah saya sampaikan, yang penting ya masalah etika, ya wujukan moral, artinya kita kalau wujukan moral artinya kita tuh bisa, kalau memang kita kuat ya tidak akan bisa untuk dibujuk, artinya kita seorang guru apalagi siswa, artinya mari kita sama-sama untuk kebijakan atau untuk ya wujukan moral yang sampai terjadi. Kemudian masalah etika yang kita harapkan di sekolah kita ini ya tidak ada lah. Kalau memang ada permasalahan tadi sudah saya sampaikan, kita ajak duduk bersama, mudah-mudahan dengan ada rujukan moral dan perbuatan etika yang tidak baik, aku yakin kalau kita duduk bersama, diajak musyawarah, ya mitra sekolah kita itu, guru kita, mungkin siswa, kalau memang sudah ada etika yang tidak baik yang dilakukan oleh siswa itu, mari kita sama-sama mungkin kerjasama dengan komite, orang tua, mungkin guru yang terkait sampai dengan kepala sekolah mungkin itu. Iya. Terima kasih Pak ya atas jawabannya tentang bagaimana pengalaman Bapak selama ini di dalam mengambil keputusan kalau bertemu dengan kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral Pak ya. Kayaknya wawancara kita saya akhir sampai di sini Pak ya. Tutup Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.